Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Nah, walaupun adik-adik lagi di rumah aja, jangan lupa untuk tetap belajar. Nah, hari ini bersama Mbak Iis, kita akan belajar IPA Biologi kelas 7, di mana kita akan membahas Smart Exercise. Di mana di sini nanti kita akan membahas soal-soal kompilasi di buku Smart Exercise halaman 146. Nah, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ya ke soal yang pertama. Nah, di sini ada soal yang berbunyi, organel terbanyak yang terdapat dalam sitoplasma sel tumbuhan adalah A. Kloroplas, B. Badan Golgi, C. Retikulum endoplasma, atau D. Mitokondria. Adik-adik tentu masih ingat kan, sebenarnya sitoplasma itu apa? Nah, tapi sebelum kita membahas sitoplasma, kita ingat-ingat kembali di bab sel, oke? Nah, sel ini merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu makhluk hidup, di mana dia mempunyai 3 komponen utama yang menyusun. Ya, di mana komponen itu antara lain ada membran. Ada masih ingat nggak membran itu apa? Nah, bisa kita sebut sebagai membran, bisa kita sebut juga sebagai membran plasma, di mana membran plasma ini berfungsi untuk melindungi sel bagian dalam sel. Jadi dia sebagai proteksi, karena membran ini ibaratnya seperti bungkus. Nah, kemudian masuk ke bagian dalam, kita nanti bisa menemukan yang namanya sitoplasma. Nah, jadi sitoplasma ini adalah cairan sel, di mana di sana nanti akan terjadi reaksi kimiawi dan mengandung banyak sekali organel-organel sel. Nah, sedangkan yang ketiga itu nanti akan kita temukan yang namanya inti sel. Atau bisa juga adik sebut sebagai nukleus. Di mana nukleus ini nanti berfungsi sebagai pusat pengendali di dalam sel. Nah, di sini keywordnya adalah sitoplasma. Sitoplasma tadi adalah cairan sel, di mana di sana nanti kita bisa menemukan banyak sekali organel. Dan keyword yang kedua adalah sel tumbuhan. Masih ingat dong, kalau namanya sel tumbuhan itu pasti dia banyak mengandung kloroplas, ya kan? Di mana kloroplas itu adalah suatu organel yang banyak mengandung pigmen hijau klorofil, di mana dia nanti berfungsi sebagai tempat untuk fotosintesis. Nah, itulah yang membedakan antara sel tumbuhan dan hewan. Salah satu yang membedakan, karena di organel atau organel terbanyak yang bisa ditemukan di sitoplasma sel tumbuhan adalah kloroplas. Nah, karena kalau badan Golgi, RA, sama mitokondria ini jumlahnya nggak begitu banyak, dan di sel hewan pun juga ada. Nah, sedangkan kloroplas ini hanya bisa ditemukan pada sel tumbuhan. Jadi sudah pasti jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor yang kedua. Nah, nomor 2 di sini soalnya adalah sel hewan dan tumbuhan memiliki banyak perbedaan. Pasangan berikut yang memperlihatkan ciri khas sel tumbuhan yang berbeda dengan sel hewan yaitu A. Kompleks Golgi dan retikulum endoplasma, B. Dinding sel dan kloroplas, C. Lisosom dan mitokondria, atau D. Nukleus dan membran plasma. Nah, seperti yang sudah dibahas di soal nomor 1 tadi, yang menjadi ciri khas dari sel tumbuhan itu karena dia mempunyai dinding sel. Nah, jadi dinding sel ini adalah lapisan yang letaknya bersampingan dengan membran plasma, di mana dia berfungsi untuk memperkokoh bentuk sel dari tumbuhan. Nah, makanya bentuknya itu selalu konstan, tetap kubus gitu. Beda dengan sel hewan yang oval dan bisa berubah-ubah bentuk. Maksudnya lebih fleksibel. Kalau sel tumbuhan ini cenderung kaku karena dia punya dinding sel. Nah, kemudian yang membedakan lagi antara sel tumbuhan sama sel hewan itu sel tumbuhan punya yang namanya kloroplas. Tadi masih ingat kan fungsi kloroplas itu untuk fotosintesis. Nah, kemudian yang membedakan antara sel hewan sama sel tumbuhan itu keberadaan vakuolanya. Ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa vakuola untuk sel hewan ya, itu ada yang bilang nggak ada. Kalaupun ada itu ukurannya kecil. Nah, tapi kalau misalnya di sel tumbuhan itu vakuolanya ukurannya besar. Gimana fungsinya? Itu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, ini adalah beberapa poin atau ciri dari
sel tumbuhan, ciri khasnya ya, yang membedakan dengan sel hewan. Nah, jadi sudah pasti kita akan memilih yang B. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 3. Pasangan jaringan pada tumbuhan yang kurang tepat untuk di bawah ini adalah A. Epidermis untuk proteksi, B. Kolenkim sebagai penyokong, C. Parenkim tempat berlangsungnya fotosintesis, atau D. Sklerenkim sebagai tempat atau sifatnya yang meristematis. Nah, jadi kumpulan dari sel itu nanti akan membentuk jaringan, adik-adik sekalian. Nah, jadi jaringan ini adalah kumpulan dari sel yang punya bentuk ukuran maupun fungsi yang sama, di mana mereka nanti akan saling berkoordinasi untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, di dalam tumbuhan itu memang terdapat jaringan-jaringan ini. Ada epidermis, ada kolenkim, parenkim, sama sklerenkim. Nah, tapi selain ini, di sini nanti kita juga akan menemukan yang namanya jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut di sini nanti akan ada 2 macam. Yang pertama itu adalah jaringan silem. Pasti masih ingat lah ya. Jaringan silem ini adalah jaringan yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, di mana airnya nanti berfungsi untuk bahan dalam pelaksanaan atau bahan untuk fotosintesis. Nah, sedangkan jaringan pengangkut yang kedua nanti akan ada yang namanya floem. Nah, di mana jaringan ini berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, bisa ditransfer ke akar, ke batang, ke bunga, ke buah, dan lain sebagainya. Nah, kita kembali lagi ke masing-masing opsi, kira-kira mana sih yang kurang tepat? Kita jabarkan satu persatu. Epidermis. Epidermis itu letaknya ada di bagian atas dan bawah dari suatu tumbuhan. Atau mungkin kalau di daun itu nanti dia ada di bagian atas maupun bagian bawah, kan daun kan helaian gitu ya, ada di permukaan atas sama permukaan bawah, dimana fungsinya itu untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Nah, kalau misalnya dia untuk melindungi berarti dia fungsinya untuk proteksi, berarti jawabannya A benar. Kemudian kolenkim. Nah, kolenkim di sini fungsinya itu untuk menyokong, untuk memperkokoh tumbuhan. Jadi kalau misalnya di sini opsinya kolenkim untuk menyokong, otomatis jawabannya benar. Nah, parenkim di sini fungsinya tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, kalau misalnya kita lihat di buku atau kita baca di literatur, itu parenkim itu fungsinya bisa sebagai tempat fotosintesis, bisa sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, dan lain sebagainya. Jadi opsi C benar. Nah, kalau sklerenkim, apakah fungsinya atau sifatnya dia meristematis? Meristematis itu apa sih? Meristematis itu adalah sifat atau sel yang aktif membelah. Nah, jadi di sini sifatnya itu aktif membelah. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di buku, itu kolenkim itu selalu bergandengan dengan sklerenkim, di mana dia fungsinya sama-sama sebagai jaringan penyokong atau penguat dari suatu tumbuhan. Jadi jawaban yang D salah, otomatis kita pilih yang D. Oke, paham lah ya. Lanjut, nomor 4. Nomor 4 ini kayaknya gampang lah ya. Organ hewan yang berfungsi memompa darah adalah apakah usus, apakah hati, jantung, atau paru-paru? Ya, jadi kalau misalnya fungsinya untuk memompa darah, jelas jawabannya adalah jantung. Nah, jadi fungsinya dia itu sangat-sangat penting dalam tubuh kita, di mana dia nanti akan memompa darah yang akan diedarkan ke seluruh tubuh dengan bantuan pembuluh darah. Nah, kalau usus ini fungsinya untuk apa sih, Mbak? Nah, jadi kalau misalnya kita pelajari di sistem pencernaan, usus kan ada 2 macam nih. Ada usus besar, sama ada usus kecil kan? Atau usus halus, sorry. Nah, jadi kalau usus halus ini fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan. Jadi kalau misalnya makanan itu sudah dicerna secara mekanik maupun kimiawi, nah itu nanti akan diserap oleh usus halus. Nah, kalau misalnya sari-sari makanannya sudah diserap, otomatis kan nanti akan ada sisanya nih, sisa-sisa makanan yang nggak tercerna. Nah, itu nanti akan dialihkan atau disalurkan ke usus besar. Dimana di dalam usus besar ini nanti akan terjadi peristiwa pembusukan. Ya, akan terjadi peristiwa pembusukan sisa-sisa makanan yang tidak digunakan oleh tubuh dan akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Atau bisa juga di usus besar nanti akan terjadi peristiwa penyerapan air. Kalau misalnya
adik-adik kurang minum air, dehidrasi, apalagi kalau misalnya musim puasa kayak gini ya, lagi puasa itu kan kita biasanya dehidrasi tuh. Nah makanya kita kalau misalnya buang air besar itu biasanya rada susah. Nah karena air-air dalam tubuh kita itu diserap untuk memenuhi kebutuhan air yang dibutuhkan oleh sel-sel kita. Nah jadi kalau misalnya nanti pada saat buka puasa jangan lupa banyak minum air ya. Oke, nah sekarang kita ke fungsi hati. Nah, fungsi hati di sini fungsinya untuk detoksifikasi racun. Bisa untuk detok racun, atau menghancurkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Bisa juga untuk perombakan sel darah merah. Nah, jadi fungsinya hati itu juga penting dalam tubuh kita. Jadi kalau sel darah itu rusak atau mungkin kayak sel darah merah kita kan umurnya pendek. Nah, dia nanti harus diperbarui lewat hati. Nah, kalau paru-paru ya tentu kalau misalnya ini di bab respirasi atau pernafasan, paru-paru fungsinya sebagai respirasi, pernafasan. Karena di sini nanti kita bisa menemukan yang namanya alveolus, ya kan? Dimana di dalam alveolus itu nanti akan terjadi peristiwa pertukaran antara O2 dengan CO2, oksigen dengan karbon dioksida. Nah, jadi paru-paru juga fungsinya penting dalam tubuh. Ya iyalah, nggak ada ya organ yang nggak penting ya, semuanya penting. Tapi yang sesuai dengan questionnya, pertanyaannya, pompa darah itu adalah fungsi dari jantung. Jawabannya C. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5 ya. Nah, di sini ada soal organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan adalah, oke, di sini sudah Mbak siapkan tabel perbedaan antara sel hewan maupun sel tumbuhan. Kita cek satu persatu. Di dinding sel. Nah, dinding sel ini apakah dimiliki oleh sel hewan? Ternyata, seperti yang sudah disebutkan tadi ya, ternyata dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Jadi sel hewan nggak punya, dia nggak punya dinding sel. Lisosom. Nah, lisosom ini fungsinya sebagai pencernaan intraseluler, pencernaan kalau misalnya ada zat-zat yang masuk ke dalam sel itu nanti bisa jadi akan dimakan oleh lisosom. Nah, lisosom ini apakah dimiliki oleh sel hewan? Nah, di sini ternyata iya. Sel hewan itu dimiliki oleh sel hewan itu memiliki lisosom. Nah, kalau sel tumbuhan dia tidak memiliki lisosom. Nah, sekarang kita ke plasmodesmata. Plasmodesmata itu apa sih? Mungkin ini istilah yang rada asing ya bagi adik-adik ya. Jadi plasmodesmata ini adalah bagian dari sel yang berfungsi menghubungkan sel yang satu dengan sel yang lain, di mana dia itu fungsinya kayak mengangkut molekul-molekul ion-ion seperti gula, asam amino antar sel, dan ini adanya hanya di sel tumbuhan karena letaknya itu ada di dinding sel gitu. Nah, kemudian deket-deket dinding sel sih ini kayaknya ya. Nah, kemudian kalau vakuola itu dimiliki oleh sel hewan maupun pada sel tumbuhan. Nah, di sini nih. Nah, pada hewan dia itu punya vakuola, cuma ukurannya itu kecil dan jumlahnya sedikit. Nah, kalau sel tumbuhan dia punya vakuola nih dan ukurannya besar. Jadi keduanya maupun sel hewan maupun sel tumbuhan itu punya vakuola. Nah, kita kembali lagi ke soalnya. Yang hanya dimiliki sel hewan tadi adalah lisosom. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut. Soal nomor 6. Nah, di sini ada testis, ovarium, dan uterus merupakan organ-organ penyusun sistem organ. Yap, sebenarnya testis itu apa sih? Nah, jadi testis itu adalah organ reproduksi pada pria di mana dia berfungsi untuk menghasilkan sel sperma. Kemudian kalau ovarium itu adalah sistem reproduksi atau organ reproduksi pada wanita yang fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, kalau uterus itu adalah dinding rahim, di mana dia fungsinya untuk tempat tumbuhnya janin, tempat berkembangnya embrio. Ya. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik lihat di bab ini, itu kalian akan tahu sih bagian-bagian yang membedakan antara organ reproduksi pria maupun wanita, itu perbedaannya apa gitu. Nanti ada organ-organ juga yang fungsinya berbeda-beda antara satu sama yang lain. Nah, jadi karena
ini berkaitan dengan sistem reproduksi, maka organ-organ ini merupakan penyusun sistem organ perkembangbiakan. Jadi jawabannya yang A. Oke. Kalau sistem pencernaan, apa sih penyusunnya? Kalau sistem pencernaan itu pasti adik-adik udah tahu lah ya. Dimulai dari mulut, ya kan? Nanti akan masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir lewat anus dan sebagainya. Nanti kalau untuk sistem transportasi di sini nanti ada sirkulasi, ada literatur menyebutkan gitu, ada sirkulasi, ada juga bab limfa atau sistem limfa. Nah, sistem transportasi ini adalah suatu sistem yang berfungsi mengangkut zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti oksigen, makanan. Jadi nanti organ yang terlibat ya seperti jantung, pembuluh darah, pembuluh limfa, gitu. Kemudian untuk yang sistem pernafasan, ya pasti akan ada organ-organ yang penyusunnya, itu ada hidung, terus nanti akan lanjut ke tenggorokan atau ke trakea, kemudian nanti ke paru-paru, gitu ya. Sebelum ke di paru-paru nanti akan ketemu bronkus, ada bronkiolus, dan terakhir nanti ada alveolus seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tadi. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ya. Ke soal nomor 7. Apabila kita makan dada ayam pada ujung tulang, sering kita temukan bagian yang berwarna putih dan terasa agak lunak dibandingkan tulang ketika dimakan. Nah, bagian tersebut merupakan jaringan apa ya kira-kira? Nah, kalau misalnya dia modelnya dia tuh kayak tulang, tapi dia lebih lunak. Nah, jelas ini adalah jaringan tulang rawan. Jadi kalau misalnya adik-adik masih bisa makan itu loh jaringan yang lunak, warnanya putih. Dan kalau misalnya kalian makan itu sebenarnya empuk, cuma nggak kayak daging. Nah, sedangkan kalau otot lurik itu bukan. Strukturnya dia itu ya otot, masih inget kan otot lurik? Otot lurik itu adalah otot yang kerjanya itu sadar. Nah, biasanya otot lurik ini menyusun atau berada di tulang rangka, ya di tulang-tulang keras gitu. Nah, kalau jaringan ikat itu adalah jaringan yang menghubungkan antara organ yang satu dengan organ yang lain, biar posisinya itu nggak berubah-ubah gitu loh, untuk memperkokoh juga. Nah, kemudian kalau tulang keras, nah karena ini tadi sifatnya lunak, otomatis bukan tulang keras. Kalau tulang keras ini ya tulang pada umumnya yang biasanya fungsinya itu untuk menghasilkan sel darah merah, untuk mempertegak tubuh kita biar tetap bisa berdiri tegak. Nah, itu adalah fungsi dari tulang keras. Sekarang kita ke nomor 8. Komponen biotik di dalam ekosistem memiliki peran sebagai produsen, konsumen, dan detritivor, serta dekomposer. Nah, peran dekomposer adalah apakah A membentuk senyawa organik dari senyawa anorganik, B membentuk senyawa organik dari senyawa organik lain, C menguraikan senyawa organik menjadi senyawa anorganik yang lebih sederhana, atau D menguraikan senyawa yang telah lapuk menjadi senyawa organik yang lebih sederhana. Nah, oke. Nah, jadi kita breakdown dulu kali ya. Jadi dalam suatu ekosistem itu pasti akan ada suatu komponen, di mana komponennya itu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu adalah komponen yang hidup, di mana di sini nanti akan ada produsen, konsumen, detritivor, dan dekomposer. Nah, sebenarnya Dedi masih ingat nggak produsen itu apa? Oke, kalau misalnya masih lupa, kita ingat-ingat bareng ya. Nah, jadi produsen ini adalah komponen dari ekosistem yang fungsinya adalah menghasilkan suatu senyawa organik atau menghasilkan suatu makanan. Biasanya atau pada umumnya yang berperan sebagai produsen itu adalah kelompok dari tumbuhan karena mereka punya klorofil, kloroplas yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Nah, kemudian selain ada produsen, nanti yang kedua ada konsumen. Di mana konsumen ini nanti dia berperan untuk ya otomatis memakan produsen lah ya, memakan organisme lain. Nah, dimana dia cara memperoleh energinya itu yaitu dengan cara mengkonsumsi atau memakan organisme lain. Nah, kemudian kalau detritivor itu apa, Mbak? Nah, mungkin kalau detritivor itu adalah suatu organisme dalam suatu ekosistem
yang fungsinya memakan sisa organisme yang telah mati. Nah, kalau konsumen pada umumnya itu dia makan organisme yang masih hidup, tapi kalau detritivore ini memakan organisme yang udah mati. Nah, jadi kalau misalnya kayak bangkai itu nanti akan dimakan oleh detritivore atau diuraikan oleh detritivore. Contoh dari organisme yang tergolong detritivore itu apa saja? Ada rayap, ada kelabang, ada juga serangga, beberapa serangga yang memakan bangkai. Itu adalah contoh dari detritivore. Nah, sedangkan kalau decomposer itu apa? Nah, decomposer itu fungsinya sebagai pengurai. Dimana dia nanti akan menguraikan senyawa-senyawa anorganik dia nanti akan menguraikan senyawa-senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Jadi senyawa organik dari sisa-sisa hewan atau sisa-sisa tumbuhan itu nanti dia akan berubah menjadi senyawa anorganik gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut, kita ke soal nomor 9. Ketika praktikum di sekolah, Nadia mencatat adanya 5 tanaman bunga asoka, 12 tanaman rumput, dan 10 ekor semut. Berdasarkan data tersebut, Nadia mencatat data komponen T apakah A, ekosistem, B, populasi, C, individu, atau D, komunitas. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi tingkat organisasi kehidupan dalam suatu ekosistem, mulai dari sel sampai yang lebih kompleks, tapi kita nggak mulai dari sel, kita mulai dari yang namanya individu. Nah, individu itu adalah makhluk tunggal. Dimana kalau misalnya dalam soal itu bukan biasanya sih, pasti yang menjadi petunjuk itu adalah kayak seorang anak atau mungkin seekor semut, seekor burung, atau sebuah tanaman. Nah, itu adalah clue dari suatu individu, makhluk tunggal. Jadi jumlahnya cuma satu. Nah, kumpulan dari individu-individu yang sejenis, apa mereka punya jenis yang sama, tergolong dalam jenis yang sama, mereka nanti akan disebut dengan populasi. Nah, jadi misalnya kayak seekor kambing itu kembali ke gerombolan kambing. Nah, jadi kalau misalnya nanti di sana kita menemukan atau di ekosistem padang rumput kita menemukan gerombolan kambing, nah maka mereka disebut dengan populasi kambing. Mungkin di sampingnya lagi nanti akan ada populasi sapi, populasi kerbau, kayak gitu. Jadi gerombolan hewan yang sejenis atau makhluk hidup yang sejenis itu namanya populasi. Nah, kumpulan populasi-populasi yang mendiami suatu ekosistem yang sama akan membentuk yang namanya komunitas. Nah, jadi misalnya ada di ekosistem padang tadi ya, kan kita bisa menemukan populasi kambing, populasi sapi, populasi kerbau. Dan di sana nanti juga akan ada yang namanya populasi rumput, karena pasti rumput itu menjadi primadonanya hewan-hewan tersebut sebagai sumber makanan. Nah, itu namanya komunitas, kumpulan dari populasi. Nah, komunitas atau populasi kumpulan populasi tadi yang melakukan suatu timbal balik atau melakukan suatu hubungan dengan lingkungannya, itu nanti akan membentuk yang namanya ekosistem. Nah, jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke soal. Nah, di soal di sini kan ada clue 5 tanaman bunga, ada 12 tanaman rumput, dan ada 10 ekor semut. Nah, kalau misalnya kita lihat data, berarti ini adalah data komponen dari komunitas. Karena di sini kita bisa menemukan gerombolan tanaman bunga asoka, gerombolan rumput, dan gerombolan semut. Jadi jawabannya D. Lanjut, kita ke soal nomor 10. Nah, di sini soalnya lumayan panjang, nggak bacakan semuanya ya. Di sini ada beberapa poin yang harus adik-adik perhatikan peristiwa-peristiwanya. Kita lanjut ke soal. Penebangan hutan dan pembakaran hutan sudah dijadikan tempat-tempat pemukiman atau lahan pertanian mengakibatkan hilangnya produsen di ekosistem. Hilangnya produsen yang berada di dalam suatu ekosistem akan mempengaruhi keberadaan komponen biotik yang ditunjukkan oleh nomor yang mana aja. Kita kembali lagi ke komponen ya. Jadi ekosistem atau lingkungan kita ini tersusun atau dua komponen. Ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Nah,
Tadi di awal Mbak sudah sedikit nyinggung ya, atau udah sedikit Mbak jelaskan juga. Jadi komponen biotik ini adalah komponen yang tersusun atas makhluk hidup. Contohnya apa? Kayak hewan, tumbuhan, manusia, bakteri. Nah, itu adalah komponen-komponen biotik karena mereka adalah makhluk hidup. Nah, kalau komponen abiotik itu apa? Ya kebalikannya, karena A itu artinya tidak. Biotik itu hidup, berarti dia tidak hidup. Bukan makhluk hidup. Nah, contohnya apa? Kayak ada batu, air, terus sinar matahari, udara. Nah, itu adalah contoh dari komponen abiotik. Nah, di sini yang mengganggu atau yang mempengaruhi keberadaan komponen biotik. Berarti komponen yang hidup dong. Oke, sekarang kita lihat angkanya. Atau kita lihat ini dipilih 1 sampai 5. Nah, di sini ada penurunan kandungan oksigen. Ya, oksigen di sini adalah komponen abiotik, jadi jangan dipilih. Berkurangnya herbivora. Herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Kalau hewan berarti dia komponen biotik, kita centang. Beberapa jenis makhluk hidup dibilang habitatnya otomatis karena dia makhluk hidup, otomatis dia biotik. Oke, kita centang. Berkurangnya keanekaragaman hayati. Jelas keanekaragaman hayati ini adalah makhluk hidup. Apakah yang 5 juga? Peningkatan kandungan. Nah, karbon dioksida ini komponen tak hidup, jadi kita silang. Nah, jadi yang termasuk atau mempengaruhi keberadaan biotik adalah 2, 3, dan 4. Dan jawabannya adalah C. Nomor 11, perhatikan pernyataan berikut. 1. Mempunyai musim dingin yang cukup panjang dan musim kemarau yang panas dan sangat singkat. B. 2. Jenis tumbuhan yang hidup sangat sedikit, hanya beberapa tumbuhan saja, yaitu konifer dan pinus. 3. Bila musim dingin datang, tanah yang ada akan berubah menjadi es dan mencapai 2 meter di bawah permukaan tanah. Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka bioma yang terbentuk adalah bioma itu apa? Jadi kalau misalnya dari masih ingat, tadi kan kita bahasnya sampai ekosistem aja ya. Jadi kumpulan dari berbagai ekosistem nanti akan membentuk suatu bioma. Jadi cangkupannya ini lebih luas lagi. Nah, kalau misalnya dia punya ciri-ciri seperti disebutkan ini adalah ciri-ciri dari bioma taiga. Dimana di sini tuh yang paling khas itu dia tumbuhannya itu umumnya mereka hanya homogen sih. Homogen itu tumbuhannya sejenis aja, nggak beragam, dan kebanyakan itu hanya dari konifer atau pinus-pinusan. Konifer itu kelompok tumbuhan yang daunnya itu berbentuk jarum, kayak misalnya cemara dan sebagainya, itu adalah kelompoknya konifer. Cemara pinus tuh. Nah, dan mereka itu selain ciri tumbuhannya yang umumnya homogen, itu juga musimnya itu kebanyakan musim dingin gitu. Jadi musim kemaraunya itu hanya singkat, kalau musim dinginnya tuh cukup panjang. Nah, berbeda dengan bioma yang lain, misalnya kayak hutan hujan tropis, ini antara musim dingin maupun musim penghujannya itu imbang, dan bahkan kalau musim penghujan itu ya hujannya tergolong tinggi gitu, dan imbang waktunya. Dan tumbuhan yang mendiami bioma ini umumnya heterogen atau macam-macam, jadi ya cuma sejenis saja. Nomor 11 jawabannya C. Lanjut kita ke nomor 12. Nah, di sini ada gambar jaring-jaring makanan. Masih ingat kan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari rantai makanan. Nah, rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem, di mana di sana nanti akan terjadi peristiwa perpindahan energi. Nah, kalau rantai makanan itu cuma segaris aja, misalnya kayak padi dimakan oleh burung pipit, terus burung pipit dimakan ular. Nah, ini adalah hanya satu rantai makanan. Tapi ketika rantai makanan ini bergabung, nah jadi banyak. Nah, ini adalah jaring-jaring makanan. Nah, kemudian pertanyaannya, yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Oke, jadi dalam suatu jaring-jaring makanan itu pasti akan ada produsen. Nah, kemudian produsen ini nanti akan dimakan oleh konsumen 1. Kemudian konsumen 1 akan dimakan oleh konsumen 2. Kemudian akan dimakan oleh konsumen 3 dan seterusnya. Biasanya udah mentok sih konsumen 3 atau konsumen 4 itu sudah di posisi yang puncak atau konsumen puncak, dan mereka biasanya nanti akan mati dan dimakan oleh pengurai, dekomposer maupun detritivore. Nah, di sini pertanyaannya, yang berperan sebagai konsumen tingkat 3 itu yang mana? Kita lihat dulu
Gambar di sini ini adalah padi. Kalau padi ini berarti dia sebagai produsen, ya kan? Nah, kemudian produsen ini dimakan oleh ini. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, nah mereka ini berperan sebagai konsumen satu. Kemudian ternyata arah panahnya ke arah sini nih. Nah, itu bisa juga ke atas. Tapi kebanyakan ke sini. Nah, jadi di sini ular dia perannya sebagai konsumen tingkat 2. Ternyata ular ini dimakan nih oleh elang. Jadi posisinya di sini elang sebagai konsumen tingkat 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Paham lah ya? Oke, lanjut. Kita ke soal nomor 13. Dan di sini juga masih membahas tentang jaring-jaring makanan. Apabila populasi cacing musnah, maka yang akan terjadi adalah A. Populasi ikan akan bertambah, B. Populasi ayam akan berkurang, C. Populasi padi akan bertambah, atau D. Populasi tikus akan berkurang. Oke, kita lihat dulu ke jaring-jaring makanannya. Di sini populasi cacing musnah. Cacing. Oke, ketika dia musnah, hilang, apa yang terjadi? Kita lihat opsinya satu persatu, kita cek lagi ya. Apakah populasi ikan akan bertambah? Ya, kalau misalnya cacing mati, musnah, ikannya mau makan apa dong? Nah, karena ikan nggak punya sumber makanan, otomatis mereka akan kelaparan dan akibatnya akan mengalami kematian. Kalau misalnya banyak yang mati, otomatis populasinya tidak akan bertambah, tapi akan turun. Jadi yang A, jawabannya salah. Oke, apakah yang B, populasi ayam akan berkurang? Populasi ayam akan berkurang. Apakah ada hubungan dengan cacing? Ternyata di sini kan tidak ada hubungan panah. Jadi tidak akan ada hubungannya kalau walaupun cacing mati, cacing jumlahnya banyak ya nggak akan ngaruh, ya kan? Jadi yang B salah. Apakah C, populasi padi akan bertambah? Nah, karena di sini cacingnya jumlahnya nggak atau hilang ya, otomatis yang makan padi cuma tinggal tikus, ayam sama manusia. Otomatis kayak kurang lah, sedikit yang makan padi lebih sedikit. Jadi bisa jadi jumlah padi nanti akan bertambah karena tidak dimakan oleh cacing. Jadi kita keep dulu jawaban C. Apakah D, populasi tikus akan berkurang? Lagi-lagi, tikus nggak ada hubungannya sama cacing, ya kan? Karena sini nggak ada tanda tanda yang menghubungkan keduanya. Jadi opsi yang D salah. Nah, oke, tinggal tersisa yang C. Jadi jawabannya C. Oke, sekarang kita ke nomor 14. Perhatikan jaring-jaring makanan pada ekosistem air berikut. Apabila populasi ikan kecil menurun, maka yang akan terjadi pada ekosistem adalah A. Zooplankton akan berkurang dan ikan besar bertambah, B. Fitoplankton akan bertambah dan ikan besar bertambah, C. Zooplankton akan bertambah dan ikan besar berkurang, atau D. Zooplankton dan ikan besar akan berkurang. Oke, kita lihat dulu di jaring-jaringnya. Kalau sebelumnya kita ke ekosistem atau di ekosistem air darat ya, sekarang kita ke ekosistem air. Di sini nanti kita akan ketemu yang namanya fitoplankton sama zooplankton. Tahu kan perbedaannya? Nah, kalau fitoplankton di sini perannya itu sebagai produsen, adik-adik kalau misalnya kalian lupa. Nah, jadi dia di sini sebagai produsen karena dia punya klorofil, fito. Jadi dia bisa berfotosintesis. Nah, kalau zooplankton ini adalah konsumen tingkat 1. Jadi dia nanti akan makan fitoplankton. Jadi dia kayak protozoa gitu loh. Alga, bukan. Dia protista yang mirip hewan. Jadi dia nggak bisa fotosintesis, memperoleh makanan dari fitoplankton. Nah, di soalnya, kalau misalnya ikan kecilnya menurun, apa yang terjadi? Nah, di sini ikan kecilnya menurun ya. Apa sih kira-kira nanti kalau misalnya ikan kecilnya ini menurun, otomatis nanti yang akan terpengaruh itu di zooplankton ya, sama di ikan besarnya. Kalau misalnya ikan kecil menurun, otomatis dia nanti akan mempengaruhi ikan besar, karena ikan besar akan memperoleh makanan dari ikan kecil. Nah, ikan kecil ini memperoleh makan dari zooplankton. Karena ikan kecil jumlahnya menurun, otomatis akan sedikit ikan kecil yang memakan zooplankton, ya kan? Nah, karena zooplankton ini sedikit yang makan dia, otomatis jumlahnya akan bertambah. Oke, jumlahnya akan bertambah. Nah, kalau ikan besar, karena ikan kecil itu jumlahnya sedikit, sumber makanannya dia sedikit, otomatis kan ikan besar akan semakin berkompetisi. Nah, mereka nanti akan kekurangan bahan makanan juga. Otomatis nanti akan banyak ikan besar yang mati dan jumlahnya juga akan berkurang. Jadi zooplankton bertambah, ikan besar berkurang. Jawabannya yang C. Gampang ya? Oke, sekarang kita ke soal nomor 15. Oke, jadi ini soal yang terakhir yang akan kita bahas pada hari ini. Jika predator utama pada ekosistem dihilangkan, maka yang terjadi
Apakah A. Komponen biotik yang tercegah akan segera memulihkan diri dan menjadi stabil. B. Parasit dan parasitoid akan mengambil peran utama dalam mengendalikan populasi lain. C. Populasi mangsa akan stabil karena tidak ada pemangsa. D. Kompetisi pada populasi mangsa karena jumlahnya meningkat tajam. Oke, jadi di sini ada yang namanya predator. Predator itu adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pemangsa. Jadi nanti akan memangsa populasi hewan yang lain. Tapi kalau misalnya predator utama ini hilang, otomatis populasi hewan yang dia mangsa jumlahnya akan meningkat, ya kan? Jumlahnya akan banyak banget. Karena jumlahnya banyak, mereka nanti akan berkompetisi, entah untuk memperebutkan makanan, entah memperebutkan suatu wilayah, kayak gitu. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, sekarang kita udah selesai pembahasannya. Semoga apa yang Mbak sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di kolom komentar, asik. Atau mungkin bisalah kalian tanya-tanya ke Mbak-Mbak SBM ya. Kalau misalnya ada pertanyaan gak cuma di biologi aja, atau IPA biologi aja, bisa mungkin mapel yang lain. Bisa aja ditanyakan. Oke, semoga bermanfaat. Sekali mohon maaf ya kalau misalnya tadi penyampaiannya kurang begitu jelas. Semoga adik-adik tetap semangat belajar, tetap semangat menjalankan ibadah puasa, dan semoga kondisi ini akan semakin membaik. Dan jangan lupa tetap belajar ya, walaupun kondisinya harus menuntut adik-adik untuk belajar online, tapi jangan males untuk belajar. Oke, tetap semangat. Mbak undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.